Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman safar sekalian, di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang fadilah Masjidil Quba. Masjid Quba, para hadirin sekalian, didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, yang ditempuh kurang lebih dalam waktu 8 hari 8 malam. Ketika beliau sudah sampai di suatu tempat yang bernama Quba, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Masjid Quba dan berdiam di sana kurang lebih sekitar 14 hari lamanya. Jadi Masjid Quba adalah awwalul masjid bunya alal Islam. Masjid pertama yang didirikan dalam masa keislaman yaitu Masjid Quba. Setelah itu baru Rasulullah bergerak ke arah tengah kota Madinah dan membangun Masjid Nabawi. Jadi masjid pertama dalam masa keislaman adalah Masjid Quba. Karena itu Masjid Quba mempunyai kefadilaan yang cukup besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tathahhara min baitihi tsumma atal Quba fa shalla rak'atain fa ajruhu ka ajrul umrah." Barang siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya, dari pondokannya, dari rumahnya, dari hotelnya, kemudian pergi ke Masjid Quba, fasalla rak'atain, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala umroh. Masya Allah. Jadi sebelum bergerak menuju ke Mekah, melaksanakan ibadah umroh dan lain sebagainya, kita sudah dicatatkan apabila kita sudah bersuci dari rumah kita, pergi ke Masjid Quba, maka itu dicatatkan sebagai pahala kita sebagai pahala umroh. Dan Masjid Quba ini, Bapak, para hadirin sekalian, teman safari sekalian, ini merupakan tempat yang ketika itu sempat menjadi pesaing dari kaum munafik. Ketika itu kaum munafik mendirikan Masjid Dirar sebagai saingan dari Masjid Quba. Tetapi kemudian dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian supaya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan. Ketika itu kaum munafik dipimpin oleh Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, yang akhirnya ketika sudah dihancurkan, kaum muslimin tetap bersatu, tidak sampai terpecah kemudian, dan selalu berjalan dalam lingkarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa berkenan buat kita semua dan mendapatkan manfaat kepada teman safari sekalian, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.